Selamat siang, menjelang sore Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut lagi diskusi kita yang sempat terhenti tadi, ya, terkait dengan refleksi, ya, berbagi praktik baik di sekolah kita masing-masing. Nah, tadi sudah ada salah satu teman kita, ya, Ibu Rahma ya, Ibu Rahma tadi sudah tampil mempresentasikan praktik baik di sekolah Ibu Rahma. Nah, sekarang mungkin kita lanjut dulu Bapak Ibu yang mau berbagi, baru sebentar ditanggapi ya, diberikan umpan balik yang apresiatif ya. Oke, siapa lagi yang mau? Bapak Ibu, silakan. Ya, angkat tangan ya. Silakan Bapak Ibu yang mau berbagi praktik baik ya, berdasarkan metode yang sudah kita bicarakan tadi. Ya, ini Bapak Ibu ya, berdasarkan metode STAR. Silakan, siapa yang mau tampil Bapak Ibu? Memberikan bagi praktik baik. Saya boleh Pak, tapi kalau bisa dibantu untuk share screen, saya kirim ke WA, boleh Pak? Boleh, silakan Bu. Saya lagi dalam perjalanan. Ya, Ya. baik. Nanti teman-teman bantu bagikan ya, share screen ya, Ibu Airia ya. Boleh. Boleh Ya, Pak, kirimkan aja. Ya. Kalau begitu saya keluar dulu Bapak Ibu ya. Saya Iya stop sharing Pak. dulu ya. Ya, oke. Oke, sudah saya kirimkan di grup. Bapak Ibu minta tolong di share screen. Sudah dikirim Bu Airia? Sudah Pak, sudah saya kirim di grup kelas kita Pak. Pak Tony, silakan Pak Tony. Mungkin Pak Tony bisa bantu Pak. Ya Pak, bentar dulu Pak. Oke, biar saya aja Pak. Saya sudah membukanya. Oh sudah, silakan Bu, silakan sudah. Yang ini ya? Yang ini, Bu? Ya, betul. Ya, betul Pak. Baik, Oke, terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Mudasir yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Maaf, saya lagi dalam perjalanan Bapak Ibu. Baca. Jadi di sini yang saya ambil adalah programnya sesuai dengan rapor pendidikan sekolah saya, yaitu mengatasi penurunan minat baca di kalangan siswa dengan menggunakan penerapan metode STAR. Oke, Bapak Ibu, situasinya yang terjadi pada saat ini adalah minat baca siswa menurun dalam 3 tahun terakhir ini Bapak Ibu, dikarenakan siswa lebih banyak bermain gadget daripada membaca buku teks baik dia fiksi maupun non fiksi. Yang kedua, preferensi siswa lebih cenderung ke media sosial dan gadget daripada membaca buku teks. Selanjutnya, perpustakaan sekolah kurang menarik dan koleksi bukunya ini kurang variatif. Ini adalah situasi yang terjadi di sekolah. Nah, tantangan yang saya hadapi yang pertama, perkembangan teknologi digital yang semakin canggih atau semakin dinamis untuk
seharusnya kita ikuti. Yang kedua, kurangnya program yang menarik untuk mendorong minat baca siswa. Yang ketiga, kurangnya ketersediaan buku bacaan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Nah, aksi yang dilakukan pertama, meningkatkan promosi membaca. Peningkatan promosi membaca, ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama, mengadakan berbagai kegiatan literasi seperti diadakannya lomba menulis, bedah buku, dan book club. Kemudian yang kedua, mengundang penerbit buku. Kita ada bekerja sama dengan beberapa penerbit buku, memberikan acara talk show untuk siswa-siswi kita beserta guru. Yang ketiga, untuk peningkatan promosi membaca ini, membuat sudut baca atau pojok baca yang menarik di berbagai ruang sekolah. Ya, Bapak Ibu, Ibu Rahma, minta tolong, Pak. Oke, sebentar, Mbak. Oke. Oke, udah masuk lagi ya. Oke, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Selanjutnya, aksi untuk peningkatan promosi membaca ini membuat sudut baca atau pojok baca yang menarik di berbagai ruang sekolah. Kemudian aksi yang kedua adalah pengembangan koleksi perpustakaan, di mana caranya atau aksi yang kami lakukan adalah memperbaharui koleksi buku dengan genre yang beragam sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kemudian yang kedua, menyediakan akses ke e-book ataupun bisa jadi ada yang sekarang namanya audiobook. Selanjutnya boleh Ibu Rahma kursornya dinaikkan ke atas. Oke. Selanjutnya untuk pengembangan koleksi perpustakaan yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan penerbit untuk mendapatkan buku-buku yang terbaru dengan variasi yang lebih beragam. Selanjutnya yang ketiga, pembelajaran berbasis literasi. Ini adalah aksi yang ketiga. Caranya adalah yang pertama, mengintegrasikan kegiatan membaca dalam pembelajaran pada semua mata pelajaran. Yang kedua, melatih siswa membuat resensi buku dan menulis karya tulis ilmiah. Yang selanjutnya, mengadakan lomba karya tulis ilmiah. Keempat, aksi yang keempat adalah pemanfaatan teknologi dengan cara yang pertama membuat website ataupun mengoptimalkan website sekolah atau aplikasi perpustakaan digital. Yang kedua, mengadakan lomba menulis blog atau membuat video book reviewer atau membuat review daripada setiap buku yang dibuat di media sosial siswa-siswi kita. Selanjutnya, metode STAR terakhir yaitu refleksi dengan melakukan evaluasi, melakukan survei minat baca siswa secara berkala dengan mengukur peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan dan partisipasi siswa dalam kegiatan literasi. Kemudian refleksi ini kita adakan perbaikan. Jika minat baca siswa masih rendah, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap program yang telah dilakukan. Mungkin perlu melibatkan tokoh literasi ataupun influencer atau yang bisa menarik siswa ini di media sosial untuk menarik minat baca siswa. Yang ketiga adalah dokumentasi, mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi dan laporan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak, berbagi praktik baik untuk penerapan metode STAR. Oke, baik. Terima kasih Bu Airia. Itu tadi yang hasil berbagi praktik dari Bu Airia. Nanti sebentar diberikan umpan balik yang apresiatif Bapak Ibu. Sekarang satu orang lagi, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau berbagi praktik baik lagi? Silakan, Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu memberi umpan balik ya, silakan. Siapa lagi yang mau berbagi? Pak Riza mungkin atau Pak Hotma mau berbagi? Pak Tony? Ibu Sri belum masuk ya, Bapak Ibu ya?
Oke, silakan Bapak Ibu. Siapa lagi yang mau berbagi? Pak Anwar mau, Pak Anwar berbagi? Saya berharap Bapak Ibu bisa menanggapi, memberi umpan balik ya, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman lain tadi, dari Ibu Rahma maupun Ibu Airia. Oke, Pak Anwar, Pak. ada Pak Anwar? Izin Pak, mau tanya sedikit Pak. Silakan Pak Otmar. Ya. Yang mau saya pertanyakan di sini Pak, ini kan terkait dengan berbagai praktik baik ini, kita fokus ke proses untuk berbagi praktik baik, jadi proses untuk diskusi perancangan RKT-nya, atau kita berbagi praktik terkait dengan hasil dari diskusi tersebut yang mana kita sudah merancang programnya, atau di mana Pak kita fokusnya? Yang ini seperti yang sampaikan tadi Bapak Ibu, kita berbagi dulu ya terkait rancangan RKT. Ya, ini sudah ada, coba dilihat kembali Bapak Ibu. Bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan ya? Ini Bapak Ibu ya. Kelihatan, Pak. Ya, terkait dengan perancangan bersama warga sekolah membantu perancangan RKT. Ya. Iya, berarti kita fokus ke proses perencanaannya kan Pak? Iya, perancangan RKT Bapak Ibu. Perencanaannya. Iya, perancangan RKT yang disusun dengan bersama warga sekolah, ya. Oke, bagaimana Pak Otmar? Iya, berarti kita fokus ke proses perencanaannya kan Pak, bagaimana kita memfasilitasi proses diskusi tersebut supaya menghasilkan perencanaan yang memang betul-betul perencanaan itu bisa membangun kualitas layanan di sekolah. Iya, terkait penyusunan RKT itu Pak. Iya. Jadi yang saya lihat tadi, memang Ibu Rahmat tadi saya lihat memang sudah terlihat dia di proses perencanaannya, tapi yang barusan saya lihat dari Ibu Airia itu fokus ke program-program yang dihasilkan. Ya, oke. Nanti sebentar Pak Hotma kita beri umpan balik ya, umpan balik yang apresiatif ya, sebagai masukan untuk teman-teman yang sudah tampil. Nah, satu orang lagi untuk mempresentasikan atau berbagi praktik baik Pak Hotma ya. Kalau ada sebentar umpan baliknya, nanti sebentar Pak Hotma ya. Oke. Nah, oke, satu orang lagi, siapa yang bisa berbagi praktik baik terkait rancangan RKT yang sudah mungkin disusun oleh bersama warga sekolah Bapak Ibu? Kalau tidak ada, boleh saya Pak Anwar ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak Anwar, silakan. Ya, silakan Pak Anwar. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Kayaknya terlempar Pak. Bapak. Terlempar. Nah, kalau ini saya berbaginya gini Pak, ini program yang telah kami lakukan. Yang pertama proses RKT di SMK Pariaman ini, pertama RKT itu disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait, kepala sekolah, guru, staf sekolah, serta mempertimbangkan berbagai aspek lainnya seperti kurikulum. Kemudian kebutuhan siswa yang dilihat di situ adalah kebutuhan siswanya, kemudian aturan dan lainnya. Kemudian langkah-langkah yang digunakan untuk proses penyusunan RKT ini, yang pertama kita melihat dulu kondisi sekolah, Pak. Kondisi sekolah itu dengan memperhatikan dan menjelaskan kondisi sekolah terkini dengan warga sekolah. Namun kita juga menyampaikan, memaparkan permasalahan ini sesuai dengan rapor pendidikan yang kita dapatkan di tahun 2024 ini. Selanjutnya dengan warga sekolah kita menganalisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada dengan berbagi dan berkolaborasi dengan warga, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan
meningkatkan yang kita hadapi ini. Oke, masih ada Pak Anwar? Silakan. Ini ada foto-fotonya di bawah ini, tapi nggak jalan ya Pak. Gimana caranya? Silakan Pak. Ya, Ya. kelihatan fotonya. Ya, bentar Pak. Nah, ini fotonya, ini kami mengundang komite sekolah, kemudian juga mengundang alumni. Kemudian di bawahnya ini rapat tentang persiapan penyusunan RKT yang melibatkan semua pihak. Kemudian ini forum diskusi kami di sekolah. Kemudian penyusunan RKT ini di fotonya ini bersama warga sekolah, itu dengan wakil kepala sekolah, ketua program, guru dan tenaga kependidikan. Itu hasil yang dicapai itu adalah tersusunnya RKT dan ARKAS. Ini simpel saja Pak, ini yang bisa kami lakukan di sekolah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar. Silakan Bapak Ibu yang mau memberi umpan balik yang apresiatif. Tadi Pak Hotmah ya, mungkin bisa memberikan umpan balik tadi Pak Hotmah. Silakan Pak, terkait dengan mungkin Ibu Aria, terkait dengan Ibu Rahma, atau terkait dengan Pak Sadat. Silakan Pak Hotmah. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya bingung mau kasih umpan balik yang atau bagaimana ini. Saya pengennya nih bertanya ini Pak, karena masih ada keraguan di dalam benak saya, apakah yang mau kita diskusikan ini terkait dengan proses perencanaannya itu sendiri, kita fokus ke prosesnya atau ke hasilnya, hasil dari proses perencanaan itu. Itu Pak yang saya bingungkan. Sebenarnya saya sudah siapkan tadi, bukan praktik baik sih sebenarnya, saya coba-coba cari ide-ide, dan selama ini juga mungkin saya waktu di sekolah yang lama, ada beberapa trik yang dilakukan oleh kepala sekolah saya pada saat itu, di mana pada saat proses rapat RKT itu, beliau itu menyiapkan satu template atau form di awal sebelum rapat dimulai, dibahas dulu per mapel atau per GMP, kira-kira program apa yang mau diajukan nanti pada saat rapat RKT. Jadi diharapkan dengan cara yang demikian tersebut, waktu tidak habis di waktu rapat itu untuk lebih mengajukan pertanyaan lagi Pak. Jadi disiapkan template atau form tersendiri untuk masing-masing MGMP, apa kira-kira program yang dibutuhkan untuk setiap bidang mata pelajaran. Kira-kira betul dari saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hotmah. Jadi kita fokus dulu ke rancangan Bapak Ibu ya, ke rancangannya. Cara merancang RKT itu sendiri Bapak Ibu, bukan dulu ke hasil. Nah, oke, itu saya kira sudah cukup jelas di sini Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mau memberi umpan balik, mungkin terkait Ibu Airia tadi, atau mau Ibu Aria mau memberikan penjelasan terkait apa tadi berbagi praktiknya. Mungkin yang dimaksud Ibu Airia seperti ini, supaya teman-teman memahami Bapak Ibu. Baik Pak. Ya, maksud saya Pak, ini bukan hasil yang sudah dibuat. Ini adalah rancangan daripada yang akan dilakukan untuk pelaksanaan di RKT-nya. Jadi ini langsung, maksudnya saya tidak membahas bagaimana membuat RKT-nya, tidak. Jadi dari membaca rapor pendidikan itu, yang perlu dibenahi adalah di bidang literasi. Kalau dari rapor pendidikan saya di bidang literasi dengan metode penerapan STAR, saya melihat fokus permasalahannya adalah minat baca siswa. Nah, rancangannya seperti ini. Rancangan programnya itu ini loh gitu, seperti yang saya sampaikan. Bukan ini yang sudah dilakukan gitu loh Pak, terkait daripada perintah soalnya. Ini adalah rancangan berdasarkan metode penerapan STAR. Begitu mungkin Pak dari saya. Ya. Jadi itu Pak Hotmah tadi ya, terkait dengan masih keraguan Pak Hotmah itu, apakah ini hasil atau baru rancangan. Oke. Yang lain bagaimana memberikan umpan balik mungkin? Pak Tony, Pak Fajar? Silakan Pak Fajar. Izin menyampaikan pendapat Pak. Ya, silakan Pak Fajar. Apa yang disampaikan oleh Ibu Airia dan juga
Pak Tony tadi, Ibu Rahmat tadi, sebenarnya itu kan namanya RKT itu masih dalam bentuk rancangan. Namun pada metode STAR itu adanya di R itu berarti refleksi. Kalau menurut pemahaman saya Bu Elia ya, mohon dikoreksi Bu kalau memang kita berbeda pendapat. Refleksi itu kan STAR ini kan digunakan untuk merancang sebuah RKT. Artinya refleksi ini pun berarti sebuah gambaran bagaimanakah bentuk refleksi yang akan dilakukan nantinya setelah perencanaan yang kita buat ini dilaksanakan. Jadi sebagian tadi pendapat dari kawan-kawan, kesan dari refleksi yang dibuat itu seolah-olah sudah dilaksanakan seperti itu. Jadi mungkin saya paham, mungkin Pak Hotma bingung kenapa tadi ada refleksi, ada isi refleksi dari kawan-kawan seolah-olah sudah terlaksana, sudah berdampak seperti itu. Sedangkan menurut pemahaman saya refleksi itu berarti bagaimana rencana refleksi nanti yang akan dilakukan setelah perencanaan yang kita buat itu dilaksanakan. Terima kasih Pak Mudasir. Baik, terima kasih Pak Fajar Sidik. Jadi itu tambahan dari Pak Fajar terkait dengan Ibu Airia. Ya, mungkin ya silakan Bu Airia ya mau menambahkan. Kita di sini berbagi ya. Di sini kita berbagi. Silakan Bu Airia. Baik, baik Pak. Maksud saya di sini kan bisa dibaca Pak di refleksi ini kan ada caranya melakukan survei minat baca. Nah itu rancangannya Pak. Nah untuk perbaikan kan ada tulisannya di situ. Jika minat baca masih rendah, boleh dilakukan ini. Kemudian mendokumentasikan, berarti ini adalah kata kerja Pak, berarti belum selesai, belum dikerjakan. Jadi ini masih ada kata-kata perintah, ada kata kerja. Kalau kita bisa menganalisis yang saya share tadi Pak. Demikian mungkin Pak. Baik, bagaimana Bapak Ibu sudah jelas ya? Ya? Sudah jelas Pak. Oke. Nah, bagaimana ada tidak yang bisa memberikan umpan balik terkait dengan berbagi praktik Ibu Rahma dengan Pak siapa tadi? Maaf, saya lupa tadi dengan Pak Anwar. Pak Anwar. Iya, Pak Anwar. Pak Anwar dan Ibu Rahma ada tidak yang bisa memberikan umpan balik terkait dengan berbagi praktik mereka? Silakan, Pak Ibu. Atau semua sudah jelas Bapak Ibu? Karena nanti Bapak Ibu ya, nanti apa yang kita refleksikan ini nanti yang akan kita aksi nyatanya nanti Bapak Ibu. Nah, meskipun nanti aksi nyatanya itu akan berbeda setiap sekolah ya. Atau ada yang sama terkait literasi tapi mungkin caranya yang berbeda ya. Itu. Bisa jadi juga permasalahannya sama Bapak Ibu ya. Yang sesuai dengan rapor mutu pendidikan kita, Bapak Ibu, di mana mungkin sekolah A, sekolah Pak Fajar, sekolah Ibu Airia itu yang mau dibenahi itu adalah terkait literasi. Tapi ada mungkin perbedaan ya, baik di dalam melaksanakan rapat nantinya ya, mungkin di situ letak perbedaan. Tapi masalahnya intinya sama. Oke, sudah, ya Pak Tony, silakan Pak Tony. Ya, bisa memberikan umpan balik. Ya, makin banyak yang memberikan, makin kaya wawasan kita Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Tony. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf saya off kamera karena posisi masih di jalan. Ini baru sudah melaksanakan pendampingan individu guru penggerak sebagai pengajar praktik. Jadi mohon izin sama Bapak. Saya off kamera dulu. Mohon izin Pak Anwar, boleh sedikit yang terakhir tadi. Kalau yang untuk Bu Arya, saya melihat sekilas tadi kayaknya sudah pas sesuai dengan metode STAR-nya. Ya, Pak. Sangat menarik saya lihat, sangat bagus. Yang Bu Rahma tadi, saya melihat juga separuh penampilan karena waktu itu tampilannya karena waktu itu saya lagi menyetir mobil jadi tidak begitu fokus. Tapi saya tadi tetap masuk ke dalam ruang Zoom. Yang untuk Pak Anwar tadi, mohon izin Pak Anwar bisa sedikit ditayangkan ulang atau apa, saya ada melihat tadi dalam berbentuk ada gambar atau ada apa tadi? Iya, oh ya, oke. Silakan Pak Anwar.
Ini Pak. Ya, ya. Coba yang dari pertama Pak Anwar. Ya, ini. Iya. Eh, saya melihat ini, kalau melihat, karena ini kan ada dua, mungkin sedikit dalam berbentuk dokumentasi ditayangkan juga. Namun ini saya rasa mungkin agar lebih bagus, lebih baik lagi, mungkin dilengkapi dengan eh, sedikit mungkin eh, tulisan dan menyampaikan gitu loh, Iya apa Pak. yang urutan-urutannya yang pas gitu, Iya, atau iya mungkin Pak. mulai dari mana. Terus Iya. juga sama dengan Ibu Airia tadi, kita menggunakan kalau tidak salah tadi metode STAR ya. Iya Pak Karena Tony. saya Betul. saya dulu pernah juga menggunakan ini Pak, mohon izin Pak Mudasir, Ya. saya pernah menggunakan metode STAR ini. Kebetulan waktu sebelum berangkat ke Medan kemarin ada berbagi praktek baik yang di Batam. Jadi saya lihat di dalam petunjuknya itu dia menggunakan metode STAR juga. Nah, saya coba berbagi juga waktu itu metode STAR. Saya coba mengangkat sekolah saya waktu itu tentang budaya positif dalam berbentuk 5S. Senyum, salam, sopa, sopan, dan santun. Nah, alhamdulillah eh, metode ini sebenarnya sangat menarik itu, sangat bagus karena ada alurnya yang dibuat. Dan alhamdulillah waktu itu sebenarnya saya lolos Pak yang di Batam itu. Alhamdulillah, tetapi karena bersamaan dengan posisinya di Medan, jadi saya memilih penguatan ini Pak, penguatan yang di Medan gitu. Jadi saya batalkan dan saya konfirmasi kepada panitia. Kata panitia tidak boleh diganti dengan wakil. Saya minta kalau bisa wakil saya yang naik. Karena di dalam itu video itu memang saya yang ngambil, videonya itu dalam berbentuk memang banyak dokumentasi saya, jadi tidak boleh karena saya juga yang mengirimkan. Jadi pada intinya gini Pak Anwar, yang Bapak buat ini kita melihat mungkin sudah ada dalam berbentuk dokumentasi, ini sudah bagus, lebih apa namanya itu, perencanaannya sudah ada ya, berarti 2 nilainya. Namun mungkin ada sedikit keterangan-keterangannya di Iya sana Pak. gitu loh, biar lebih Siapa? baik lagi Oke. dan menggunakan metode STAR tadi. Nah, berbalik dengan Ibu Arya tadi, kalau Ibu Arya ini melengkapi dengan langsung dengan dokumentasinya lebih bagus juga lagi tadi. Nah, jadi saling berkolaborasi gitu loh, saling ada kombinasinya gitu. Saya rasa mungkin itu Pak Mudasir, mohon maaf ya Pak, saya Ya. izin off kamera Pak, mohon maaf. Karena Kalau saya dengan lagi di Ibu jalan Anu tadi Pak. bagaimana Pak Tony? Mungkin ada tambahan terkait dengan Ibu Rahma tadi, praktik baiknya Ibu Rahma? Mana? Ibu, ya, yang kalau masalah yang Ibu Rahma tadi sudah bagus Pak. Saya juga melihatnya separuh Pak bentuknya sudah ada apa alurnya sudah cukup bagus karena di situ saya lihat ada eh, apa eh, mulai dari awal dijelaskan sampai dengan terakhir gitu. Namun alangkah bagusnya mungkin ya Bu Rahma ya, kalau kita lengkapi langsung dengan dokumentasinya mungkin ya Pak ya. Biar lebih komplit gitu loh, sama kayak yang omongan Pak Anwar tadi. Jadi kalau dengan ada dokumentasinya mungkin lebih bagus Pak, itu yang saya rasa Pak. Tapi luar biasa Pak, rekan-rekan bagus-bagus kok Pak, Bu Rama bagus, Ibu Arya tadi juga sudah lengkap, dengan Pak Anwar tadi tinggal melengkapi saja saya rasa Pak. Terima kasih, bisa menjadi Terima referensi kasih kami Pak juga Pak Tony. kayaknya Baik, Pak. terima kasih Pak Tony. Mungkin Ya ada Pak, lagi sama-sama umpan balik. Pak. Ya, dari Bu Airia, dari Bu Rahma mungkin memberikan terkait tadi umpan balik dari Pak Tony terkait dengan dokumentasi, mungkin Bu Rahma atau ada yang kelupaan atau seperti apa. Mungkin Oke, Ibu Pak. Airia ya. Silakan Bu. Oke, terima kasih banyak atas saran masukan. Sebenarnya dokumentasinya ada Pak, karena memang keburu-buru itu tidak sempat tadi. Dokumentasinya sudah ada semua. Itu memang sudah kami laksanakan. Memang RKAS tahun 2025 itu memang sudah terlaksana. Jadi tapi itu tadi terima kasih banyak sarannya. Mungkin nanti next kalau memang dikumpulkan nanti saya tambahkan itu. Terima kasih banyak Pak. Baik. Terima kasih Bu Rahma. Artinya kita sudah berbagi praktik baik Bapak Ibu ya. Bisa jadi nanti apa yang Bu Rahma sampaikan di forum ini akan menjadi referensi untuk teman-teman berbagi praktik di sekolahnya ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Kita lanjut materi kita hari ini ya. Mana terkait dengan tadi sudah kita laksanakan berbagi praktik baik, kita masuk ke
bagian berikutnya Bapak Ibu, slide ke 17. Nah, di sini ada diskusi pleno lagi Bapak Ibu, ya. Setelah mendengar praktik baik tadi dari teman-teman Bapak Ibu kepala sekolah 3 orang, ada Ibu Rahma, Ibu Airia, ada Pak Anwar. Nah, mari kita diskusikan Bapak Ibu. Sebagai kepala sekolah praktik baik, apa yang Bapak Ibu dapatkan dan bisa diaplikasikan di kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu, ya. Oke, saya ulangi. Setelah mendengar tadi, ya, paparan praktik baik dari Ibu Rahma, dari Ibu Airia, dan Pak Anwar, ya. Nah, sebagai seorang kepala sekolah, praktik baik apa yang dapat Bapak Ibu dapatkan yang bisa nanti diaplikasikan di kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu. Oke, mari Bapak Ibu diskusikan, ya. 15 menit dari sekarang. Silakan Bapak Ibu didiskusikan, ya. 15 menit, ya. Mohon diulangi Pak pertanyaannya Pak. Iya, pertanyaannya ini Bapak Ibu bisa tampil ya? Sudah dilihat tampil ya? Sudah? Atau belum? Belum nampak Oh, Pak. belum. Belum nampak. Oke. Iya, diingatkan saya Bapak Ibu. Oke, pertanyaannya ini Bapak Ibu. Ini. Oke. Oke, sudah nampak? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Oke, nah pertanyaannya diskusi Bapak Ibu. Setelah mendengar praktik baik dari rekan kita tadi, ada Ibu Rahma, ada Ibu Airia, ada Pak Anwar, ya. Nah, sebagai seorang kepala sekolah, praktik baik apa yang Bapak Ibu dapatkan dan bisa diaplikasikan di kondisi satuan pendidikan Bapak? Ya, Bapak Ibu. Oke, waktu kita 15 menit ya, dari sekarang Bapak Ibu, disilakan. Nanti di anu saja Bapak Ibu, dicatat di dalam bentuk Word saja ya. Seperti teman-teman lain tadi apa presentasikan. Ya. Ya. Di sambil kerja Bapak Ibu, saya ingatkan lagi untuk kita semua untuk tetap hadir di ruangan Zoom ini Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu tidak berkesempatan hadir, harap memberikan informasi ya. Karena kehadiran Bapak Ibu mempengaruhi nilai nanti ya. Keaktifan, kolaborasi Bapak Ibu dengan teman-teman ya. Itu akan masuk dalam penilaian. Ya, terima kasih.
Sedikit, Pak Nusir, nampaknya nggak ada suara ya. Pak Mudasir. Ya, halo, ya, bagaimana, Bu? Pak, maaf Pak, saya lagi di perjalanan. Saya ganti laptop ke HP ya Pak. Maaf Gak Pak apa-apa, ya. Bu. Silakan Bu Rahma, gak apa-apa. Ya, Oke, makasih Pak. ya, kasih ya. Bagaimana Pak Riza? Tadi Pak nggak kedengaran suaranya dan ini udah jelas Pak, udah jelas. Udah jelas ya, udah jelas ya. Ya, Oke, Pak. ya. Baik, Bapak Ibu, waktu kita sudah selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak Ibu. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, mari kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu terkait dengan merefleksikan proses pembelajaran dalam rangkaian kegiatan pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka tidak terasa Bapak Ibu telah melaksanakan proses pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah selama 6 minggu. Selama 6 minggu ini, Bapak Ibu telah mempelajari berbagai hal terkait memimpin dan manajemen sekolah yang harapannya dapat diterapkan dalam proses kerja Bapak Ibu ke depannya. Oleh karena itu, mari kita refleksikan pembelajaran kita selama ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, ya, apa perasaan yang paling kuat dirasakan oleh Bapak Ibu setelah mempelajari tentang kepemimpinan dan manajemen sekolah selama 6 minggu ini? Dan mengapa? Jadi ini Bapak Ibu terkait dengan perasaan Bapak Ibu ya. Kurang lebih seminggu ya. Setelah mempelajari tentang kepemimpinan dan manajemen sekolah. Dan mengapa? Ya, silakan 10 menit Bapak Ibu. Ditulis saja dalam bentuk Word ya. Nulisnya di chat ini atau nulis di Word yang Di kita, Word Pak? saja Pak, di Word saja Pak, di Word. Sebenarnya dia ditulis dalam pamflet ya, tapi ditulis saja dalam Ya, bentuk Pak. Word ya. Ya, Pak. 10 menit dari sekarang Bapak Ibu. Pertanyaannya jelas ya, Bapak Ibu ya. Jelas, Pak. Ya.
Gimana, sudah selesai Bapak Ibu? Sudah selesai? Sudah Pak. Oke, sudah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Baik Bapak Ibu, di sini lagi ya. Sebutkan satu insight yang paling Bapak Ibu ingat dari pembelajaran terkait kepemimpinan dan manajemen sekolah selama 6 minggu ini. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu, sebutkan satu insight yang paling Bapak Ibu ingat dari pembelajaran terkait kepemimpinan dan manajemen sekolah selama 6 minggu ini. Ya. Apa yang Bapak Ibu paling ingat? Ya. Silakan 10 menit Bapak Ibu dari sekarang. Ditulis juga ya Pak. Iya, ditulis juga Bu di lembar, ya, di Baik, Pak. Waraja Bu.
Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Sudah selesai ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Pak. Baik, Pak. ya. Oke, kita lanjut. Baik Bapak Ibu. Kita masuk ke slide 22. Silakan merefleksikan pengalaman dan menyusun rencana tindak lanjut dari pelatihan ini melalui lembar berikut. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu, silakan merefleksikan pengalaman dan menyusun rencana tindak lanjut dari pelatihan ini melalui lembar berikut. Ya. Ada lembar yang saya kirim lewat WA Bapak Ibu. Bisa dibuka WA-nya Bapak Ibu? Yang terakhir tadi ya Pak ya? Iya, betul. Betul Pak Tony. Saya kirim lewat WA ya. Ada lembar RTL di situ Bapak Ibu. Saya lihat profil ini di sosial media gitu ya. Mbak ini sudah pensiun ya? Sudah. Ini sejak tahun berapa Mbak? Saya jadi guru itu tahun 19 sampai 2003 pensiun dan dilanjutkan ngajar ke swasta ya STM sampai tahun 2008. Nah, yang ini Bapak Ibu, ada di anunya Bapak Ibu, ada di WA group, ada? Ada Pak. Ada, ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, di situ ada beberapa pertanyaan ya, terkait dengan rencana tindak lanjut Bapak Ibu.
Waktunya 20 menit Bapak Ibu ya. Waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan Bapak Ibu, di situ ada nama kepala sekolah, nama sekolah, tanggal, ya, refleksi dan pembelajaran. Setelah mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah selama 6 minggu, silakan merefleksikan pengalaman Anda sebagai kepala sekolah dibandingkan dengan ilmu-ilmu baru yang dipelajari melalui pelatihan ini. Apa yang telah Bapak Ibu lakukan dengan baik sebagai kepala sekolah selama ini? Yang kedua, apa hal-hal yang perlu Bapak Ibu perbaiki sebagai kepala sekolah? Nah, yang nomor 2 Bapak Ibu, tindakan yang dilakukan. Di sini ada nomor tindakan, waktu pelaksanaan, warga sekolah yang dilibatkan, indikator keberhasilan. Kalau tidak salah terkait ini Bapak Ibu, mungkin Pak Sitanggung sudah pernah singgung ya Bapak Ibu ya. Terkait ini ya, siapa-siapa saja warga sekolah yang dilibatkan ya. Di modul 4B tidak salah kemarin Pak Sitanggung masuk. Nah, Bapak Ibu mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Ya. Yang terakhir ada evaluasi dan monitoring Bapak Ibu. Pak izin Pak, saya silakan. belum dapat formal itu Pak. Udah saya cari di WA ini belum dapat. Ada di WA, ada di WA. Ibu Airia Belum, sudah Pak, dapat belum di ada, WA Pak. ya? Belum. Belum, Pak. Belum kelihatan, Pak. Yang barusan Bapak kirim beda formatnya, Pak. Coba saya lihat kembali dulu ya. Baru rencana diskusi yang dikirim, Pak. Ya, yang tadi Pak rencana diskusi. Yang di grup itu Pak, yang Bapak kirim template rencana diskusi Pak, yang sudah Pak. Kalau yang ini belum Pak. Oh ya, maaf Bapak Ibu, saya cek kembali. Iya Pak. Oh iya, saya salah kirim ini yang mungkin yang dari Pak Sitanggang yang kirim ya. Karena Pak Sitanggang Pak. kirim ya. Pak Sitanggang kirim ya. Iya, Pak, ya. Oke, Bapak Iya. Ibu. Pak izin bertanya, Pak. Ya silakan Bu. Ini saya mau nanya Pak, ini tuh masih satu rangkaian dengan template-nya Pak Sitanggang nggak Pak? Iya. Berarti masih satu rangkaian ya Pak? Iya. Baik, Jadi Pak. sebentar saya jelaskan Bu ya, terkait dengan materi Pak Sitanggang dengan materi ini ya. Ya sudah ada Bapak Ibu? Sudah terkirim rencana tindak lanjut? Sudah Pak, sama Bapak Ibu? Sudah dibuka. Sudah. Ya, silakan waktu kita 25 menit Bapak Ibu mengerjakan. Ya, ini udah sama nih Pak. Ya, tuh. Oke.
Aku tuh yang bisa menempuh. Ubeng itu tuh. Kalau masuk, kalau masuk ini dong. Nah, tahu betul. Nah, Oh, sedang Zoom apa? Aku sedang tugas apa? Anu ya, kira. Cepat apa? Silakan. Oh, sedang Zoom ah. Betul. Semua pantun. Ya, oke. Merencanakan berbersih. Merancang pemasukan mengacu pada
beberapa hal yang perlu.
Baik Bapak Ibu, jadi kalau sudah selesai, setiap peserta bisa mempresentasikan ya hasil dari tindak lanjutnya Bapak Ibu. Kita beri waktu 3 menit ya setiap peserta. Si pemantau pengajar kemajuan.
Bawang merah. Bawang merah. Yang ini orang tak. Sampai tadi dah. Enggak, di dari jalan kedua. Jalan keluar. Mana Bapak Ibu sudah selesai? Kita masih sementara. Kalau sudah selesai, siapa yang mau presentasi pertama Bapak Ibu? Terkait dengan rencana tindak lanjut. Silakan. Ya, silakan Pak Tony. Yang lain untuk menyimak nanti memberikan umpan balik ya. Dan memberikan penguatan terhadap RTL teman-teman yang tampil. Silakan nanti Pak Riza, Pak Fajar, Pak Otman nanti menanggapi ya, memberikan umpan balik terhadap RTL Pak Tony. Silakan Pak Tony. Ya, Saya stop dulu ya. Ya, izin Bapak, ini mulainya yang dari mana Pak? Praktek baik atau langsung yang apa Pak? Yang RTL saja RTL. Pak Tony, RTL saja ya. Baik Pak. Sebentar ya Pak, saya tutup dulu Pak. Ini banyak yang saya buka tadi. Ibu Hairia keluar ya? Atau terpental?
Oke, baik Bapak dan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Mohon izin Pak, nampak Pak, Ya, silakan Pak Tony. Bapak Ibu. Ya, baik. Sebentar Pak. Ini mau habis baterai laptop saya Pak. Antar. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin, dalam hal ini kami mencoba menampilkan lembar rencana tindak lanjut kami dari SMK 15 Merangin, Tony Hendra dari Merangin Jambi. Nah, dalam kesempatan ini nanti mohon masukan serta mungkin arahan dari Bapak narasumber dan juga dari Bapak Ibu semuanya. Jadi dalam hal ini nama sekolah, nama kepala sekolah, nama sekolah, tanggal pelaksanaan atau tanggal yang ditetapkan itu saya buat minggu kedua bulan ini 14 November tahun 2024. Refleksi dan pembelajaran. Setelah mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah selama 6 minggu ini, Anda sebagai kepala sekolah silakan merefleksikan pengalaman Anda sebagai kepala sekolah dibandingkan dengan ilmu baru yang pelajari melalui pelatihan ini. Apa yang telah Bapak Ibu lakukan dengan baik sebagai kepala sekolah selama ini. Yang saya dapatkan yang pertama yaitu saya merasa yaitu dalam satu membangun budaya positif. Nah, ini yang saya dapatkan setelah melaksanakan pelatihan ini. Nah, ini saya sudah menerapkan ini Pak kegiatannya dalam berbentuk budaya positif yang saya dapatkan dan yang kita pelajari kemarin dalam berbentuk 5S ini Pak, yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Terus dampaknya adalah hubungan antar warga sekolah menjadi lebih erat, meningkatkan kolaborasi, kenyamanan bekerja. Nah, saya memang ini menjadi fokus bagi saya Pak, karena pendidikan karakter ini karena sekolah saya ini baru Pak, jadi ini lebih saya utamakan sebagai penanaman sebagai konsep dasarnya dulu Pak, supaya nanti anak-anak lebih mudah dalam mengaturnya, dan juga Bapak Ibu guru yang mohon maaf mereka masih kategori masih sebagai tenaga honorer paling banyak, jadi mereka pun perlahan untuk kita bisa membuka sekolah menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah meningkatkan prestasi siswa dan guru. Apa yang dilakukan mendorong partisipasi siswa dalam kompetisi akademik maupun non akademik, memberikan penghargaan kepada guru yang inovatif, pembelajaran kompel atau membawa siswa yang berprestasi. Nah, dampaknya motivasi siswa dan guru meningkat serta prestasi sekolah lebih diakui. Nah, ini menjadi catatan juga kami Pak. Ini menjadi pegangan kami gitu. Salah satu yang akan membuat sekolah itu lebih baik adalah meningkatkan prestasi siswa. Tidak hanya siswa tetapi guru juga. Bagaimana caranya kita juga anak-anak kita tingkatkan kompetensinya, tetapi guru-guru juga kita berikan reward. Ini selama ini saya terus memberi dan membersamai rekan-rekan Pak dalam bentuk hal-hal kecil yang bisa kami lakukan di sekolah secara sederhana gitu. Terus berikutnya adalah manajemen yang terstruktur. Nah, saya mencoba setelah saya mempelajari konsep dari apa yang saya dapat selama 6 minggu ini adalah manajemen yang terstruktur. Dalam mengelola sekolah ini sangat penting ya, karena tanpa manajemen yang terstruktur kita tidak bisa apa-apa. Nah, ini saya sangat mendapat rasanya Pak ilmu yang dipakai sini, yaitu dengan tata kelola manajemen yang lebih baik bagaimana dalam memimpin sekolah. Saya banyak belajar dengan rekan-rekan yang lain, dengan Bapak Ibu yang para senior-senior saya gitu, bagaimana menjadi seorang leader, menjadi seorang manajerial, menjadi seorang pemimpin dengan membuat yaitu manajemen yang terstruktur yang lebih baik lagi. Ini yang menjadi suatu pencerahan bagi saya, motivasi bagi saya Pak. Selanjutnya adalah inovasi dan pembelajaran. Ini sangat penting kalau menurut saya, karena dengan sebuah inovasi dalam pembelajaran, bagaimana caranya kita memberikan sebuah inovasi-inovasi. Nah, ini terus saya coba lakukan. Kebetulan di sekolah saya itu ada 2 orang juga, guru penggerak angkatan 10 itu saya terus memberikan pengembangan kepada mereka berdua untuk dapat berbagi praktik baik dengan rekan-rekan. Berikan konsep-konsep yang baik untuk belajar dan berbagi bersama-sama. Ini selalu saya gerakkan Pak, yaitu inovasi dalam pembelajaran. Terus apa yang dilakukan yaitu memperkenalkan pembelajaran yang berbasis proyek,
terus dampaknya siswa lebih antusias dan lebih dalam belajar dan lebih terbuka dalam berinovasi. Terus selanjutnya adalah memimpin dengan keteladanan. Nah, ini saya merasa Pak, jadi pilihan saya kemarin saya sengaja mengambil yang lebih kurang 6 minggu ini yang salah satunya itu menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Jujur saya masih banyak yang harus saya pelajari. Namun di dalam model ini saya ketemu, di dalam program ini saya ketemu, yaitu bagaimana caranya memimpin sekolah itu memimpin dengan keteladanan, dengan baik, dengan bagaimana caranya kita bisa berbagi dengan rekan-rekan, berbagi ilmu, berbagi dengan cara kerja kita yang benar, yang konsep kita yang benar itu dengan keteladanan. Apa yang dilakukan adalah menjadi teladan dan kedisiplinan, kerja keras dan integritas, mendengarkan masukan dari seluruh pihak sebelum mengambil keputusan. Jujur dulu waktu saya baru-baru menjadi kepala sekolah Pak, kadang timbul rasa karena kita masih muda, timbul rasa kita agak ego, kita agak ini saya yang apa. Tetapi setelah saya mempelajari modul, saya belajar dengan rekan semuanya, itu yang harus saya rendahkan gitu loh, bahwasanya ini adalah bagaimana kita menjadi keteladanan bagi rekan-rekan semuanya, karena di situ ada yang lebih tua dari kita, ada yang lebih muda dari kita. Itu yang jelasnya Pak. Terus selanjutnya adalah dampaknya guru dan siswa merasa dihargai serta kepercayaan penuh terhadap kepemimpinan kepala sekolah. Selanjutnya adalah apa hal yang perlu Bapak Ibu perbaiki sebagai kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah, refleksi terhadap aspek yang perlu diperbaiki sangat penting. Pertumbuhan pribadi dan kemajuan sekolah. Beberapa hal yang perlu diperbaiki meliputi, satu adalah meningkatkan delegasi tugas. Nah, kondisi ini saat ini adalah kecenderungan menangani terlalu banyak tanggung jawab sendiri Pak, sehingga tugas tertentu tidak selesai dengan optimal. Nah, apa yang perlu yang dilakukan yaitu melibatkan lebih banyak guru dan staf dalam pengambilan keputusan pelaksanaan program, mempercayai tim kerja dengan memberi arahan yang jelas dan memantau progres dari mereka. Terus selanjutnya yang kedua itu memperkuat komunikasi internal. Kondisi saat ini adalah beberapa guru atau staf merasa kurang dilibatkan atau kurang mendapatkan informasi. Nah, apa yang perlu dilakukan adalah meningkatkan frekuensi efektivitas rapat, termasuk melibatkan semua leading sektor yang ada, penyusunan rencana, anggaran, mungkin kita melibatkan juga Waka dan juga mungkin kajur-kajur yang lain itu kita libatkan. Terus yang ketiga adalah pengelolaan waktu yang lebih efektif. Kondisi saat ini adalah waktu seringkali tersita untuk hal-hal administrasi sehingga fokus pada pengembangan strategi jangka panjang berkurang. Apa yang perlu dilakukan adalah memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan dampak, mendelegasikan tugas administrasi kepada tim tata usaha atau staf yang lainnya. Jadi diberikan kepada bagian tata usaha mana kira-kira tugas yang memang harus mereka ngerjakan dan bagaimana caranya mungkin bagi kita yang data pribadi kita yang mungkin harus yang kita kita selesaikan atau kita kerjakan. Terus memanfaatkan teknologi secara optimal. Ini sangat penting. Kondisi saat ini teknologi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh administrasi sekolah. Nah, kami di situ ada Chromebook Pak, ada beberapa Chromebook gitu. Saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan agar ini bisa dipakai, bisa digunakan. Tidak hanya kepala sekolah, wakil dan ketua jurusan, tapi rekan-rekan yang lain juga silakan dipakai, termasuk anak-anak kita juga. Nah, itu belum dimanfaatkan oleh rekan-rekan. Nah, mudah-mudahan ke depannya itu bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Apa yang diperlukan adalah mengadakan pelatihan teknologi oleh guru, staf agar lebih terampil. Nah, kemarin kita mencoba in-house training, terus juga kita mencoba mungkin kurikulum Merdeka Belajar, kita undang rekan-rekan yang dari kabupaten, rekan-rekan saya sebagai guru penggerak yang lain, agar bisa berbagi dan belajar bersama melalui kombel-kombel kita yang ada yang sudah kita siapkan. Terus meningkatkan program pengembangan guru. Kondisi saat ini pelatihan guru mungkin belum dilakukan secara rutin atau kurang relevan yang dengan kebutuhan terkini. Nah, ini menjadi PR juga Pak, karena SDM dari kawan-kawan itu harus ditingkatkan. Ini yang terjadi. Mungkin yang kedepannya adalah mengadakan lokakarya, pelatihan berkala sesuai dengan pengembangan pendidikan yang modern. Penguatan kolaborasi dengan komunitas ini melalui kombel. Jadi kawan-kawan yang lulus dari guru penggerak itu saya tugaskan mereka dengan para waka-waka yang lain agar untuk dapat dilaksanakan dan diaktifkan komunitas belajarnya. Terus selanjutnya adalah evaluasi dan refleksi terbuka. Kondisi saat ini evaluasi program sekolah belum melibatkan banyak pihak atau belum dilakukan secara sistematis. Nah, tindakan yang akan dilakukan, detailkan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengimplementasikan pembelajaran dan dari pelatihan. Nah, satu tindakannya adalah membuat rencana strategi program sekolah. Waktu pelaksanaan
kita buat rencananya minggu kedua bulan ini. Warga sekolah yang dilibatkan ada seluruh warga sekolah, komite dan wali murid. Indikatornya adalah keberhasilan perlahan kerjasama dijalankan. Nah, membuat program sekolah itu salah satunya Pak yang kita coba membuatnya adalah dalam berbentuk mungkin program sekolah kita budaya positif tadi yang kita siapkan. Nah, itu juga kita perkenalkan kepada warga sekolah dan juga kita perkenalkan kepada komite agar bersama-sama, karena membangun sekolah tidak bisa harus sekolah saja, tetapi juga melibatkan seluruh leading sektor yang ada. Terus selanjutnya identifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Identifikasi sumber daya yang diperlukan adalah untuk mendukung pelaksanaan rencana pengembangan diri Bapak Ibu, seluruh warga sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat, wali murid dan pengawas sekolah. Ini yang untuk mendukung dari pengembangan sekolah atau pengembangan dari kepala sekolah. Terus yang terakhir adalah evaluasi dan monitoring. Rencana untuk evaluasi dan monitoring dilaksanakan pelaksanaan tindakan setelah selesai pelaksanaan kegiatan lanjut evaluasi secara berkala. Nah, mungkin ini Pak yang dapat saya sampaikan di dalam saya mempelajari atau saya belajar bersama dengan rekan-rekan semuanya setelah 6 minggu ini, dan ini insya Allah akan kita coba konsepkan kepada sekolah kita. Demikian Pak, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tony. Cukup bagus dan lengkap ya pemaparannya terkait dengan rencana tindak lanjut nanti. Nanti ini akan dilaksanakan di aksi nyata ya Pak ya. Oke. Mungkin ada Bapak, Ibu yang mau memberikan tanggapan? Satu orang. Bagaimana umpan baliknya terkait dengan RTL Pak Tony? Atau pas, sudah cukup bagus atau seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Atau masih ada yang perlu dibenahi mungkin? Perlu ditambahkan atau seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Tidak ada lagi Bapak Ibu yang memberi umpan balik? Sudah bagus? Pak Anwar? Yang sudah disampaikan oleh Pak Tony itu, Pak Mudasir, sudah cukup lengkap Pak, sudah sangat lengkap sekali Pak, sehingga tidak ada yang bisa lagi ditambahi Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar. Oke, siapa lagi yang mau memberikan tampil terkait dengan rencana tindak lanjutnya? Silakan. Arahkan ke pintu. Ya Bapak Ibu, siapa lagi yang mau memaparkan RTL-nya? Ya. Yang mau memaparkan RTL-nya Bapak Ibu silakan. Waktu kita masih ada. Atau semua bagaimana hasilnya? Sudah dikerjakan ya Bapak Ibu ya? Ada yang mau tampil lagi satu orang Bapak Ibu terkait RTL-nya? Silakan. Si waktu 3 menit. Ya. Pak, ada yang gini buat Pak, ini kawannya minta tolong Baik, Pak Hotma. Silakan Pak Hotma. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Izin saya share layar dulu Pak. Nanti teman-teman yang lain, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain, disimak ya apa yang dipaparkan oleh Pak Hotma terkait dengan RTL-nya, Bapak Ibu. Silakan Pak. Pak, sudah terlihat Pak apa yang saya bagikan? Belum. Mungkin lagi proses. Oke. Ya, oke. Silakan Pak Hotma. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Ini terkait dengan RTL. Di lembaran rencana tindak lanjut ini terkait dengan pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah. Ini dari refleksi dan pembelajaran ini berdasarkan pertanyaan yang disampaikan, yaitu apa yang telah Bapak Ibu lakukan dengan baik sebagai kepala sekolah selama ini. Selama ini tentunya kita sebagai kepala sekolah sudah membangun komunikasi yang baik dengan guru dan staf, serta berupaya untuk meningkatkan lingkungan yang mendukung pembelajaran.
Saya juga sudah aktif dalam merencanakan dan memonitor kegiatan sekolah, memastikan keberhasilan program dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui observasi. Itu terkait dengan yang dilakukan dengan baik sebagai kepala sekolah selama ini, Pak. Berikutnya, hal-hal yang perlu diperbaiki sebagai kepala sekolah, di sini saya perlu lebih lagi melibatkan komunitas sekolah dalam pengambilan keputusan, di mana saya berupaya untuk memperkuat kolaborasi antar guru dan lebih fokus dalam penggunaan data baik raport pendidikan untuk mendukung perencanaan, kebijakan, dan keputusan yang lebih tepat sasaran. Yang kedua yaitu tindakan yang akan dilakukan. Di sini ada beberapa detail langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengimplementasikan pembelajaran dan pelatihan. Yaitu yang pertama, tindakannya adalah meningkatkan kolaborasi antar guru melalui forum atau rapat rutin, di mana waktu pelaksanaannya adalah setiap bulan. Warga sekolah yang dilibatkan yaitu tentu di sini peran utama kepala sekolah, perangkat, guru, dan staf sekolah. Indikator keberhasilan yang diharapkan yaitu di mana terbentuknya tim pengembangan sekolah yang aktif dan berkelanjutan. Selain itu juga saya juga ada tindakan yang kedua yaitu memperkuat penggunaan data dalam pengambilan keputusan sekolah, di mana ini seharusnya memang dilaksanakan per triwulan, namun di sini saya buat setiap semester. Di warga yang sekolah yang terlibat tentu lagi-lagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. Indikator keberhasilan yang diharapkan itu penggunaan data untuk evaluasi program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Yang ketiga yaitu terkait dengan tindakan yang akan saya lakukan lagi dalam hal untuk pelatihan dan pembelajaran ini, mengoptimalkan pemberdayaan guru dalam pengambilan keputusan, yaitu saya harapan ini bisa dimulai minggu depan. Warga yang terlibat yaitu kepala sekolah, lagi guru, dan guru. Nah, indikator keberhasilannya yaitu diharapkan ini bisa meningkatkan keterlibatan guru dalam proses perencanaan dan evaluasi. Yang keempat, yaitu membuat program pengembangan profesional berkelanjutan bagi PTK. Ini saya rencanakan ini di 3 bulan ke depan, Pak, di mana seluruh warga sekolah diharapkan terlibat di dalam kegiatan ini. Adapun target dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pelatihan dan workshop yang mendukung pengembangan kompetensi, di mana kalau kita lihat dari beberapa pendidikan ini terkait dengan peningkatan kompetensi guru di bidang literasi dan numerasi. Yang terakhir yaitu saya berupaya kembali untuk merevisi dan mensosialisasikan kembali visi dan misi bersama dengan komunitas seluruh warga sekolah. Ini saya targetkan di 1 bulan ke depan, warga yang terlibat, kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Nah, di sini targetnya adalah hasil revisi kembali visi dan misi yang disetujui bersama dan dipahami oleh semua pihak. Berikutnya, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Di sini sumber daya yang saya butuhkan tentu dalam hal untuk pengembangan diri ini, saya membutuhkan tentu salah satunya adalah seseorang yang bisa membimbing, yaitu mentor atau pelatih. Ini mungkin boleh nanti dari rekan guru penggerak yang lebih memahami terkait dengan pengembangan sekolah. Bisa jadi mungkin mentor kita di sekolah yaitu pengawas tingkat satuan pendidikan. Selain itu juga dari informasi dari memperkuat literasi melalui buku. Selain itu juga saya membutuhkan waktu, yaitu saya akan membuat jadwal yang lebih terorganisir kembali. Selain itu juga saya butuhkan lebih banyak informasi terkait dengan pengembangan sekolah yang memang betul-betul bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar. Selain itu yang terpenting yaitu salah satunya adalah motivasi dan dukungan emosional untuk mencapai tujuan secara efektif. Terkait dengan evaluasi dan monitoring, yaitu evaluasi dan monitoring saya akan lakukan atau saya akan membuat perencanaan itu secara rutin, misalnya setiap bulan, untuk melihat apakah tujuan pengembangan diri sudah tercapai. Ini saya lakukan melalui pencatatan progres atau meminta umpan balik dari mentor atau pengawas serta rekan. Serta terakhir juga selalu terus melakukan evaluasi.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana tindak lanjut terkait dengan pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Baik, terima kasih Pak Hotma ya sudah berbagi praktik baik terkait dengan RTL. Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Disilakan Bapak Ibu. Oke, siapa yang mau memberikan tanggapan silakan. Tidak ada Bapak Ibu, sudah jelas? Ada yang memberikan tanggapan? Baik, saya kira sudah cukup Bapak Ibu karena tidak ada yang memberikan tanggapan. Ya. Terkait dengan rencana tindak lanjut kita Bapak Ibu. Mungkin Pak Hotma bisa Pak. Oke, terima kasih Pak Hotma sudah memberikan memberikan gambaran terkait dengan rencana tindak lanjut Pak Hotma. Baik Bapak Ibu, ya. Kita lanjut. Baik, ini sudah Bapak Ibu. Kita sudah berbagi tadi. Nah, sebelum kita menutup diskusi materi kita hari ini, Bapak Ibu, saya ingatkan lagi terkait dengan aksi nyata kita, ya, kegiatan kita hari ini. Dan insya Allah Bapak Ibu, ya, materi hari ini kita cukupkan sekian. Kita sambung besok. Besok kita mulai dari jam 1 Bapak Ibu ya. Bisa didengar Bapak Ibu? Ya, kita mulai dari jam 1 ya, jam 1 siang karena saya memang ada kegiatan dengan Pak PJ Bupati di sekolah saya, ada kunjungan. Jadi pagi-pagi saya belum bisa, nanti kita laksanakan pada siang hari jam 1 Bapak Ibu 13.00. Saya harapkan semua peserta hadir terkait dengan kegiatan kita besok. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Terus ada tambahan Bapak Ibu terkait